Oke Zoners, kalian masih ingat video ini nggak? Kerjaan apa aja, asal ada penghasilan. Ini bukan gimmick, ini simbol bahwa saat ini anak muda dihadapkan pada pilihan sulit. Oke Zoners, kalian masih ingat video ini nggak? Tanggal 27 Mei 2025 di Presiden University Jababeka Cikarang, sebuah job fair digelar oleh Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi. Pemda sih nyiapin 2.000-an lowongan, tapi yang hadir lebih dari 25.000 pencari kerja. Kalian bayangin, satu hall ribuan orang ngantri, bawa map, bawa CV, bahkan ditemenin orang tua. Bukan nunggu panggilan kampus atau seminar motivasi, tapi demi satu hal, kerja. Yang datang bukan cuma fresh graduate, tapi yang udah pengalaman, yang udah bertahun-tahun nganggur, bahkan ada yang lulusan luar negeri. Semua rebutan lowongan yang terbatas. Dan ini kejadiannya bukan satu kali. Beberapa minggu setelahnya, video lain juga viral. Ini di Cianjur, di sebuah minimarket yang buka lowongan buat 50 orang. Tapi yang datang ribuan. Ribuan orang desak-desakan, berdiri dari subuh. Ada yang udah nyiapin CV dari malam hanya untuk satu hal, loker di minimarket. Ini bukan soal pekerjaannya, kita hargai semua profesi. Tapi pertanyaannya, apakah ini normal? Atau ini tanda kalau negara kita lagi krisis? Biar nggak dibilang lebay, yuk kita pakai data aja. Data BPS Februari 2025 bilang, pengangguran tembus di angka 7,28 juta orang. Pengangguran terbuka 4,76%. Angka ini naik dibanding Februari yang tembus di angka 7,20 juta orang. Pengangguran paling banyak ada di lulusan SMK dan SMA. Tapi pengangguran S1 dan diploma naik juga. Dan parahnya, jumlah pencari kerja baru juga naik tajam. Mayoritas, ya kayak kita-kita ini, usia dari 20 sampai 29 tahun. Mereka ini nggak males, nggak manja, tapi realitanya lapangan kerja nggak nambah sesuai jumlah lulusan. Sementara kebutuhan hidup makin mahal, harga kos juga naik, makan juga harganya naik, transportasi naik, tapi kerjaan susah. Gaji minim. Banyak yang akhirnya nerima kerjaan apa aja, asal ada penghasilan. Jadi kalau kamu ngerasa insecure, takut gagal, salah jurusan, kamu nggak sendiri. Bukan salah kamu, tapi sistemnya juga belum beres. Kenapa ya nyari kerjaan makin susah? Ya, karena ekonomi juga lagi berat. Krisis global berdampak ke dalam negeri. Mulai dari inflasi tinggi, PHK massal, industri menahan ekspansi, dan sektor manufaktur yang melemah. Akademisi UGM Tajudin Nur Effendi menyebut kalau PHK masih terus terjadi karena pemerintah belum serius merancang kebijakan jangka panjang untuk merespons disrupsi di pasar tenaga kerja. Pertumbuhan ekonomi kita memang di angka 5%, di bawah permukaannya tekanan hidup makin nyata dan terasa. Banyak perusahaan stop rekrutmen, banyak yang pilih efisiensi, bahkan gaji pun ditahan. Padahal ya, waktu kampanye, Mas Gibran janji akan buka 19 juta lapangan kerja. Sekarang, job fair dibanjiri pelamar, sarjana makin bingung harus apply kemana. Omong-omong 19 juta kerjaan, apakah ini omon-omon saja? Di tengah gempuran pengangguran mau tidak mau, siap tidak siap, kebutuhan hidup harus terus dipenuhi. Pekerjaan PPSU tidak terkecuali. Iya, penanganan prasarana dan sarana umum ini jadi rebutan semua kalangan. Tapi yang bikin publik tertegun bukan cuma karena PPSU jadi viral, tapi karena yang daftar itu para sarjana. Iya, sarjana S1.
Ada yang lulusan teknik, komunikasi, ekonomi, mereka rela turun mesin ikut seleksi dan ngantri. Kenapa? Karena ini salah satu dari sedikit banget lowongan yang masih terbuka. Stabil, gajinya lumayan, ada fasilitas, yang paling penting ada kerja. Waktu jadwal pendaftaran dibuka, Balai Kota Jakarta langsung dibanjiri pelamar. Data bilang lebih dari 7.000 orang daftar jadi PPSU, padahal kuotanya cuma 1.100 orang. Apa mereka salah? Ya enggak, mereka cuma berjuang untuk hidup, bukan gengsi, bukan pasrah, tapi realistis. S1. S1 apa tuh, Kak? Manajemen. Kak, kenapa memilih lamar PPSU, Kak? Nggak di tempat lain gitu? Pertama sebenarnya saya udah melamar ke mana aja, swasta maupun di negeri juga saya sudah berusaha. Tapi selagi ada peluang dan kesempatan saya tetap untuk bisa apply kerjaan di mana aja. Pemerintah memang nggak tinggal diam, beberapa usaha sudah dilakukan. Mulai dari adanya kartu prakerja, program tenaga kerja mandiri, revitalisasi balai latihan kerja, kemitraan dunia usaha SMK diploma, program wirausaha muda, sampai perluasan padat karya infrastruktur. Semua itu patut diapresiasi. Tapi kenapa pas ditanya soal antrian pelamar kerja yang viral, wakil menteri kita malah no comment. Pemerintah bahkan membantah Indonesia berada dalam fase krisis lapangan kerja. Pokoknya kita harus tetap optimis. Oke Zoners, kalian optimis nggak? Masalah sebenarnya bukan cuman kuantitas programnya, tapi efektivitasnya. Seperti banyak pelatihan prakerja yang nggak nyambung dengan kebutuhan industri, informasi pasar kerja belum merata, UMKM belum cukup diberi akses pasar, sektor informal makin besar tanpa jaminan sosial, dan sistem rekrutmen tenaga kerja belum 100% transparan. Dan yang paling penting, sinkronisasi antara pendidikan dan industri masih minim. Janganlah kita dikasih omon-omon atau janji manis terus. Janji doi aja kadang nggak ditepati. Kita mencetak ribuan sarjana setiap tahun, tapi dunia kerja nggak siap menampung mereka. Yang dibutuhkan adalah reformasi kurikulum pendidikan tinggi, insentif bagi industri yang menyerap tenaga kerja lokal, regulasi ketenaga kerjaan yang berpihak ke pekerja muda, hingga inkubator bisnis yang masif dan terstruktur. Kalau ini nggak dibenahi, maka setiap tahun akan ada ratusan ribu sarjana baru yang ujung-ujungnya harus rebutan kerja harian lepas. Indonesia katanya siap menyambut bonus demografi dan Indonesia Emas 2045. Tapi kalau sekarang aja kita gagal nyerap tenaga kerja, jangan-jangan bonus itu bisa jadi bom. Bup. Ijazah makin tinggi, tapi kerjaan makin gak sesuai. Semua lulusan makin banyak, tapi lapangan kerja makin sedikit. Sementara pemerintah belum berhasil sepenuhnya menyinkronkan antara pendidikan, industri, dan kebijakan ekonomi. Solusinya bukan sekadar job fair dan program pelatihan, tapi reformasi sistemik. Mulai dari pendidikan harus sinkron dengan kebutuhan industri, dukungan ke UMKM harus nyata dan terarah, industri padat karya harus digerakkan pemerintah. Pemerintah daerah harus terlibat aktif dan anak muda butuh lebih dari motivasi, butuh ekosistem kerja yang adil. Ini bukan gimmick, ini simbol bahwa saat ini anak muda dihadapkan pada pilihan sulit, bukan antara mimpi dan kenyataan, tapi antara kerja atau menganggur. Menjadi PPSU bukan kegagalan, tapi fakta bahwa pekerjaan yang mulia itu harus direbut oleh sarjana. Ini adalah sinyal keras untuk negara. Pertanyaannya, apakah kita akan terus optimis semu atau berani jujur dan memperbaiki sistemnya sebelum generasi ini benar-benar hilang arah?